Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sini ya, AIC Bruno. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memberi peringkat atau ranking ya di Laker Eraport, baik itu Eraport kurikulum 2013 ataupun raport kurikulum Merdeka begitu ya. Nah, di sini adalah sudah saya downloadkan ya contoh Laker Eraport untuk kurikulum 2013 ya. Kurikulum Merdeka saya kira tidak jauh beda begitu ya. Ketika kita download Laker itu kan hanya ada nilai ya, daftar nilainya saja begitu. Belum ada peringkat untuk masing-masing siswa begitu kan. Kadang kan siswa tanya, "Saya peringkat berapa?" gitu ya. Nah, biar jelas nanti di Laker ini kita beri keterangan peringkat ya. Nah, untuk beri peringkat tentu saja pertama-tama kita harus menjumlahkan semua nilainya terlebih dahulu ya. Oke. Tempatnya di mana? Tempatnya terserah ya, mau di sini ya boleh, di kolom berikutnya, atau kita sisipkan di antara mapel terakhir dengan ketidakhadiran. Nah, kita sisipkan saja di sini ya. Kita klik kanan di kolom R ini, kemudian pilih insert. Sekali lagi klik kanan, pilih insert. Jadi kita membuat dua kolom ini. Kolom pertama nanti untuk jumlah ya, kita gabung ini. Kolom kedua ini nanti untuk peringkat atau rankingnya ya. Kita beri keterangan di sini adalah jumlah ya. Singkat nggak apa-apa. Kemudian di sini kita mau beri rank ya, ranking gitu ya, biar jelas gitu. Oke, biar jelas juga ini kita lebarkan sedikit kolomnya. Nah, nanti kita mau jumlahkan dulu nilainya ya, dari nilai mapel PAI sampai dengan nilai terakhir. Dalam hal ini contohnya fikih ya. Untuk mencari jumlah caranya gampang ya, kita gunakan rumus sum saja. Ketik aja SUM, kemudian kurung buka, kemudian klik saja dari nilai yang pertama yaitu PAI, drag sampai dengan nilai yang terakhir yaitu fikih. Kemudian kurung tutup, langsung enter. Nah, jumlah nilai sudah ketemu. Untuk siswa-siswa yang lain tinggal kita copy saja rumus ini ke bawah. Kan ketemu semuanya ya. Oke, untuk mencari peringkat atau ranking rumusnya gampang. Rumusnya adalah sama dengan, kemudian langsung kita ketik rank begitu aja ya. Jadi rumus untuk mencari peringkat adalah rank. Rank kurung buka, kita klik numbernya. Numbernya ini ya, poin jumlah yang mau kita cari rankingnya. Kemudian titik koma. Ini bisa jadi kalau di komputer Bapak Ibu bisa jadi ini menggunakan koma ya, tergantung input language-nya ya. Kalau di sini pakai koma, titik koma gitu ya. Kemudian langsung kita klik referensinya. Referensinya adalah ini. Dari semua data nilai ya. Dari R8 karena ini R8 ya, ini sampai dengan paling bawah ya kan. Gitu. Yang pertama R8 pertama ini kan numbernya ya, sebagai titik poin yang mau kita cari peringkatnya. Sedangkan yang R8 sampai dengan R28 ini adalah referensinya ya. Referensi dari semua jumlah nilai. Kemudian kita tekan F4 ya untuk mengunci atau memberi absolut supaya nanti kalau rumusnya di copy ke bawah tidak geser gitu. Langsung aja kurung tutup kemudian enter. Ketemu ya. Ini peringkat 21. Nah, untuk siswa yang lain tinggal kita copy saja rumusnya ke bawah. Kan ketemu semua peringkatnya. Gitu ya. Oke. Itu mudah sekali untuk mencari peringkat atau ranking. Nah, misalkan kita mau membuat rekapan peringkat 3 besar ya, atau 5 besar di sebelah kanannya, atau mungkin di bawahnya. Kita contohkan di sebelah kanan ya. Kita mau buat rekap 3 besar, peringkat 3 besar. Peringkat 3 besar. Ini hanya contoh saja, peringkat 3 besar. Nah, di sini kita ketik peringkatnya ya, atau rank gitu boleh. Kemudian sebelahnya kita mau beri nama siswanya ya, nama siswa. Kemudian di sini adalah untuk jumlah nilainya ya. Nah, kalau sudah ya, ini boleh kita buat tabelnya itu biar lebih mendramatisir ya. Untuk kolomnya kasih highlight gitu. Ini kita mau mencari peringkat 3 besar yaitu peringkat 1, 2 dan 3 ya. Dan 3. Kok ini masih sisa 1 ya, nanti bisa 4 ya. Oke, ini kita buang aja. Oke. Jadi untuk peringkat 3 besar, peringkat 1, 2, 3 ini namanya siapa,
kemudian jumlah nilainya berapa. Itu kita tidak harus ngetik manual ya, mencari siapa, terus copy di sini, terus jumlahnya berapa, copy sini, tidak. Teman-teman semuanya, kita bisa menggunakan rumus ya. Rumusnya adalah kalau teman-teman komputernya, kalau teman-teman sudah menggunakan Excel yang versi terbaru ya, minimal Excel 2019 ataupun 2021 ya, itu bisa menggunakan rumus XLOOKUP ya. Jadi langkahnya begini, sama dengan kita ketik XLOOKUP ya. Ini ada langsung screen tip, kita klik 2 kali saja XLOOKUP, kemudian kita klik rank ini ya, kemudian titik koma, kemudian kita masukkan lookup array. Lookup array-nya adalah peringkat ya, peringkat ini, daftar peringkat ini saat dari siswa pertama sampai terakhir. Kemudian jangan lupa tekan F4 untuk mengunci absolutnya, mengunci referensinya. Titik koma, kemudian return array. Return array-nya adalah nama siswa ya, berarti nama siswa ini kita blok, drag sampai bawah. Dan jangan lupa tekan F4 untuk mengunci. Titik koma, if not found kita ketik 0 saja gitu ya. Ini hanya untuk supaya tidak error ya. Kurung tutup, enter. Nah, ketemu. Untuk peringkat 1 kan Rahmani Anjani ya. Untuk peringkat 2, 3 dan seterusnya tinggal kita klik saja, copy aja ke bawah ya. Untuk mencari jumlah nilai juga sama ya. Kita menggunakan rumus XLOOKUP, sama dengan XLOOKUP ini. Kemudian kita klik ranknya boleh ya, sebagai lookup value, titik koma, lookup array. Lookup array-nya adalah peringkat ya, peringkat. Kemudian jangan lupa tekan F4 untuk mengunci ya, absolute. Titik koma, return array. Return array-nya sekarang bukan nama ya, tetapi jumlah. Berarti ini sebelah kirinya ya. Oke. Tekan F4 untuk mengunci. Nah, ini ada di bawah, nggak apa-apa. Kemudian titik koma ya. Nah, di bawahnya ini nggak apa-apa ya. Lebih jelas ini kita geser ya. Kita geser dikit. Nah, ini if not found kita ketik 0 saja, tutup kurung, enter, kan ketemu ya jumlah nilainya ini. Untuk yang lainnya tinggal copy saja ke bawah, kan ketemu ya. Nah, ini kita sudah bisa menampilkan peringkat 3 besar gitu. Kalau mau dengan ranking 5 besar ya tinggal kita lanjutkan saja ini ke bawah ya, sampai 5 begitu ya. Terus ini blok dua-duanya nggak apa-apa, kemudian kita copy ke bawah. Nah, sudah ketemu untuk 5 besarnya ya kan. Atau kita di tempat tertentu ya, kita mau mencari siapa sih yang peringkat 10 gitu, boleh aja kita ketik aja di bagian rank ini 10 gitu ya, enter. Maka kita tahu ini peringkat 10 adalah Dewi Fatimah dengan jumlah nilai sekian gitu ya. Ini ya. Atau mungkin kita mau mencari ya kan, nilai peringkat 15 itu siapa, kita ketik aja 15 maka ketemu gitu ya. Ini juga bisa dipakai untuk sebagai lookup ya, memang ini kan lookup gitu ya, XLOOKUP. Misalkan ini hanya satu itu ya, hanya satu ya, misalkan ini kita cuma membuat satu saja gitu ya, pencarian ini kita ganti dengan nama lookup, boleh ya, untuk mencari ya, lookup gitu boleh ya. Nah, ini misalkan kita mau mencari yang peringkat 1 siapa nih ya, mau mencari berapa, peringkat berapa, mau misalkan mau tanya peringkat yang ke-7 siapa gitu ya, kan jadi ya kan. Kita mau mencari yang peringkat 8 siapa, itu kan jadi, begitu ketemu tuh ya. Oke, kita undo saja ini. Nah, ini sampai peringkat 3 saja, kan tujuannya tadi memang untuk mencari 3 besar ya, itu. Oke. Jadi untuk peringkat 3 besar ini boleh juga kita letakkan di bawah ya. Oke. Ini bisa kita blok, kemudian kita geser drag ke bawah ya. Ini kemudian kita letakkan di sini, boleh ya. Nah, ini peringkat 3 besar, rank nama siswa ini sudah kita letakkan di bawah saja gitu ya. Nah, berikutnya mungkin teman-teman ingin menambahkan jumlah nilai yang terbesar, terkecil, dan rata-rata dari semua mata pelajaran begitu ya. Boleh di bawahnya ini kita beri keterangan, misalkan ini kita gabung jadi satu ya, kita beri keterangan misalkan jumlah yang terbesar ya, atau dengan kata max saja nggak apa-apa ya. Untuk jumlah nilai yang terkecil ya, itu pakai minimal gitu ya. Untuk rata-rata ya, ini kita turunkan aja berarti.
Untuk rata-rata ya, rata-rata nanti kita mau buat rata-rata gitu ya, rata gitu. Ini kita, nah sampai sini kita buat bordernya biar jelas gitu ya, kasih warna ya boleh gitu ya. Nah kita mau mencari nilai yang paling tinggi untuk setiap mapel ya. Gampang, rumusnya adalah sama dengan MAX gitu ya. MAX pakai ini langsung klik boleh ya kan. MAX kurung buka, langsung aja di blok dari nilai yang pertama sampai nilai yang terakhir ya. Kemudian langsung enter boleh. Kalau mau manual tutup kurung ya boleh, langsung enter nggak apa-apa. Itu ya boleh. Ketemu ya. Berarti yang paling tinggi adalah 88. Untuk mapel lain bisa kita copy ke kanan ya. Kan ketemu semuanya untuk jumlah nilai yang paling tinggi setiap mapelnya. Kemudian untuk jumlah nilai yang paling rendah itu dengan rumus min ya, MIN gitu. Ya. Ini kurung buka ya. Kemudian blok aja semua nilainya dalam satu ring deret ya. Kemudian kurung tutup enter. Ketemu ini nilai yang paling rendah dengan rumus min ya. Tarik ke kanan. Sudah ketemu semuanya. Untuk mencari rata-rata gampang ya, pakai average. Rumus apa? Average. Salah. Average. Bang kayak ini aja nggak apa-apa ya. Average. Kemudian tarik ke bawah. Kurung tutup enter. Nah, ini boleh juga kita tarik ke kanan ya, supaya ketemu semuanya. Nah sudah jadi ya. Jadi untuk peringkat ini sudah jadi, untuk 3 besar sudah jadi, terus ini untuk statistik ya, max, min, rata-rata sudah jadi ya. Seandainya kau mau diberi jumlah ya boleh saja ya, jumlah tapi kan nggak perlu ya gitu. Tapi misalkan di sini mau diberi jumlah ya boleh ya, oke nggak apa-apa, kita beri jumlah ya. Ini kita mau beri jumlah itu ya, jumlah aja itu, nggak usah jumlah nilai itu ya. Jumlah ya rumusnya pakai sum ya, sama seperti tadi yang di atas, pakai rumus sum dari siswa pertama sampai siswa terakhir, semua siswa ya, kurung tutup enter. Ini jumlah ya. Ini tanda pagar karena ini nggak muat kolomnya ya. Oke, kita kecilkan aja untuk hurufnya. Ya ini kita tarik itu kan jadi kelihatan itu ya. Kemudian kita copy aja ke bawah, ke kanan ya. Ketemu semuanya jumlahnya itu ya. Ini jumlahnya. Kita beri border, kita beri highlight itu. Boleh juga di bawahnya ini kita beri tanda tangan ya, terserah, kita tinggal tulis aja misalkan wali kelasnya siapa, terus ditanda tangani itu. Terus di ini mungkin diberi keterangan mengetahui kepala sekolah ya. Oke, seperti itu untuk penjelasan saya tentang olah ya, olah Excel Lager Eraport. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.